أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Faraid Al-Muyassar. Terakhir kita telah membahas tentang Al-Aul ya. Sudah selesai belum ini? Al-Aul. Al-Aul terjadi ketika aslul masalah lebih besar daripada siham ya. Sudah belum? Sudah selesai? Selesai ya? Ya, sekarang kita masuk ke at-tashih berarti ya. Betul. Awal enggak sulit insyaallah ya. Awal enggak begitu sulit. Tinggal diganti saja aslul masalahnya dengan aslul masalah yang baru, ya kan? Tapi antum harus pas dulu sebelumnya dalam menentukan jatah-jatah setiap ahli waris. Jangan sampai salah ngitungnya. Kalau sudah benar, ternyata jumlah sihamnya setelah dihitung, jumlah jatah ahli warisnya setelah dihitung lebih besar daripada apa? Aslul masalah, maka ketika itu terjadi apa? Aul, pengurangan jatah pada masing-masing dari ahli waris. Insyaallah ini enggak terlalu sulit ya. Gak apa-apa, nanti kalau ada isyal silahkan ditanyakan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, at-tashih. Ya, at-tashih. Qala al-musannif rahimahullah, idza kana fil mas'alati inkisarun bi an la tanqasim as-sihamu 'ala al-warathati aw ba'dihim fa innana nahtaju ila tashih. Jika pada masalahnya ada inkisar, ya, ada apa? Pecahan. Bi an la tanqasim as-siham, di mana siham, jatah-jatah ahli waris tidak bisa terbagi kepada ahli waris atau sebagiannya, ya, tidak bisa terbagi kecuali dengan adanya pecahan. Fa innana nahtaju ila tashih, maka kita perlu mentashih, membetulkan kembali, memperbaiki kembali asul masalah. Kita ulangi ya, apabila pada masalah ada inkisar itu pecahan, seperti kalau misalkan jatahnya 2, kepalanya yang berhak mendapatkannya 3, kan pecah itu 2/3. Atau sihamnya 3, kepalanya 2, 3/2 pecah enggak? Pecah. Apabila pada masalahnya ada inkisar, di mana sihamnya tidak terbagi kepada ahli waris atau sebagian mereka kecuali dengan adanya pecahan, maka kita perlu mentashih. Ta'rifu, sekarang definisi dari tashih itu apa? Tashih adalah tahsilu aqalli adadin yakhruju minhu nasibu kulli warithin sahihan bila kasrin. Nah ini, tashih adalah menghasilkan bilangan terkecil yang keluar dari bilangan terkecil ini bagian setiap ahli waris dalam keadaan sahih, tidak ada pecahan. Lawannya pecah apa? Nggak ada pecahan, genap ya gitu ya. Jadi menghasilkan bilangan terkecil, yang keluar dari bilangan terkecil ini bagian dari setiap ahli waris tanpa ada pecahan. Paham? Ya. Jadi dengan contoh akan lebih jelas. Lihat misal contoh, seorang mati meninggalkan umun, ibu, kemudian amun, paman 5 pamannya. Umun di sini sepertiga. Siapa yang bisa menjawab kenapa sepertiga, ibu? Ya, karena tidak ada cabang yang mewarisi, tidak pula ada saudara nggak ada. Ya, sepertiga ini jatah terbesar bagi ibu, ya kan? Paman, ya sisa dia. Paman kan termasuk apa? Asobah, yang mewarisi sisa. Ya, maka sepertiga. Di sini penyebutnya cuma 1 ya. Ya. Maka tinggal kita ambil 3, kemudian kita jadikan sebagai aslul masalah 3-nya, ya kan? Nah, sepertiga dari 3 berapa? 1. Sisanya berapa? 3 kurang 1? 2. Berarti 2 dibagi 5. Kan paman kepalanya ada berapa? 5. Jatahnya berapa? 2. 2 bagi 5 bagaimana? Pecah enggak? Nah, ini yang namanya inkisar. Paham?
Ini yang namanya inkisar. Ya. Pecahan terjadi. Ya. Jadi perlu ditashih lagi apanya? Aslul masalahnya. Jadi bukan 3 aslul masalahnya. Perlu ditashih, perlu diperbaharui. Paham? Tergambar belum inkisar pecahan? Tergambar insyaallah ya. Kalau terjadi inkisar maka masalahnya meskipun tidak terjadi aul ya harus ditashih, perbaiki. Ya. Bagaimana caranya? Ini. Walitashihi la budda min at-ta'arufi 'ala an-nasabi al-arba'. Alhamdulillah ini sudah kita jelaskan. Untuk kita bisa mentashih asul masalah ya diperbaiki kan ada pecahan kan, berarti asul masalah diperbaiki kan. Iya. Paham ini? Mungkin yang sebelumnya belum bisa memahami agak kesulitan memahami yang ini gitu. Tapi yang sebelumnya nyambung insyaallah nyambung karena sebagian sudah kita sentuh bahasanya. Jadi untuk mentashih memunculkan asul masalah yang baru, la budda min at-ta'arufi 'ala nasabil arba'. Harus kita mengenali rumus yang 4, nasab yang 4. Ya, rumus yang 4 sudah kita lewatkan apa saja? Tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Sudah kan? Ya, ini diulang. At-tamatsul yang pertama. Tamatsul itu apa? Tasawi al-adadain. Samanya 2 bilangan. Seperti penyebutnya 2 dengan 2. Ya kan? 2 dengan 2. Atau 3 dengan 3, paham? Ya, ini tamatsul. Ini mutasawiyan, sama 2 dengan 2. Yang kedua at-tadakhul. Apa itu at-tadakhul? An yanqasimal akbaru 'ala al-asghari bila kasrin. Bilangan yang besarnya bisa dibagi kepada yang kecil. Bisa dibagi dengan yang kecil tanpa pecahan. Seperti 6 dengan 3. Mana yang lebih besar 6 dengan 3? 6. 6 bisa dibagi 3 enggak tanpa pecahan? Bisa. Ini namanya apa? Tadakhul. Ya. Kemudian yang ketiga at-tawafuq. Tawafuq. Ya, apa itu at-tawafuq? An yattafiqa fil qismah ala adadin akhar ya. Ghairi al-wahid. At-tawafuq adalah apabila ada 2 bilangan ittafaqa fil qismah, bisa dibagi dengan bilangan yang lain selain 1. Nih ada 2 bilangan nih. Kita ada 2 bilangan. 2 bilangan ini ya bisa dibagi dengan bilangan yang lain, tapi pembaginya bukan 1. Bisa dibagi selain 1. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Paham? Sudah sempat disinggung sebelumnya kan tawafuq. Ada 2 bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan yang lain, tapi bilangan yang lainnya bukan 1. Contoh ya, 6 dengan 4. 6 dengan 4. Tamatsul bukan? 6 dengan 4 tamatsul bukan? Bukan. Kalau tamatsul kan sama bilangannya. Tadakhul bukan? Tadakhul kan yang besarnya bisa dibagi yang kecil. Ini bisa enggak 6 dibagi 4? Enggak bisa, berarti ini bukan tadakhul. Dia masuk ke tawafuq. Kenapa? Karena 6 dengan 4 itu bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. 4 dibagi 2 bisa enggak? Nah, kalau sekarang yang terakhir. Belum selesai. Misal contoh 6 dengan 4. Yang qasimani ala 2 ala 2. Ya, 6 dan 4 bisa dibagi 2, betul? 6 bagi apa? 2, 3, 4 bagi 2 ya 2. Nah, wa fit tawafuqi la yanqasimul adadul akbar ala al-asghar illa bikasrin. Ya, pada tawafuq tentunya bilangan yang besarnya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang kecil tanpa ada pecahan, iya kan? Pasti ada pecahan kalau tawafuq. Tadi kan 6 dengan 4. Bisa dibagi enggak bisa, cuma ada pecahan, betul? Wa fit tawafuqi, dan pada tawafuq la yanqasimul adadul akbar, bilangan yang gedenya tidak bisa dibagi dengan yang kecilnya tanpa pecahan. Masih ada pecahannya kalau dibagi. Paham? Tawafuq itu. Wa idza ittafaqa al-adadani ya bil qismah ala akthar min raqmin sanakhudh fi tashih ar-raqma al-akbara. Ya. Apabila ada 2 bilangan nih. Apabila ada 2 bilangan, ya. Wa idza ittafaqal adadan, apabila ada 2 bilangan bil qismah bisa dibaginya tuh ala aktsar min raqmin, bisa dibaginya bukan hanya dengan satu bilangan saja. Kan ada 2 ini penyebut, ada 2 penyebut. Bisa dibagi dengan bukan hanya 1 bilangan, bisa dibagi dengan 1 atau 2 bilangan. Ya, paham ini?
Kalau tadi kan 6 dengan 4 bisa dibagi 2 kan? Hanya satu bilangan saja, bisa dibagi 2 saja. Nah, sekarang kalau ada 2 bilangan bisa dibagi kepada lebih dari 2 bilangan. Maka kita ambil bilangan yang terbesar. Contohnya 8 dengan 12. Bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2 bisa dibagi 4 bisa, betul? Berarti kan bisa dibagi lebih dari 2 bilangan, lebih dari 1 bilangan. 8 dengan 12, 8 bisa dibagi 2 bisa, 4 dibagi 4 juga 8 bisa, 2, 12 juga bisa dibagi 2, 6, 12 juga dibagi 4 bisa berapa? 3. Bagaimana kalau seperti ini? Ya, bisa dibaginya bukan hanya kepada satu bilangan. Ya, kata penulis ini, maka kita ambil yang terbesar, bilangan terbesarnya. Mana 2 dengan 4 yang lebih besar? 4. Fana khudh al-arba'ah, kita ambil 4. Kenapa? Li'annal ghayata ikhtisarul arqam, karena tujuannya adalah bagaimana kita mengambil bilangan terkecil, ya kan? Ya, ikhtisar atau meringkas nomor. Kalau semakin besar pembaginya kan nanti kan semakin kecil hasilnya, ya kan? Iya. Ya, ketika pembaginya atau penyebutnya semakin besar ya nanti kan hasilnya semakin kecil gitu. Jadi kita ambil yang besarnya 2 dengan 4, fa na'khudh al-arba'ah, kita ambil 4 li'anal ghayah, karena tujuannya adalah ikhtisarul arqam, untuk meringkas bilangan-bilangan angka-angka. Kalau pembaginya semakin gede kan angkanya semakin kecil, ya kan? Sekarang coba antum 8 bagi 2, berapa hasilnya? 4. 8 bagi 4 ya lebih kecil kan? Mana lebih gede 4 dengan 2? 4. Lebih kecil 2. Semakin kecil semakin bagus. Ya. Meskipun kalau antum yang ambil yang gede enggak rusak hitungannya. Enggak rusak. Sama. Iya, antum milih yang manapun sebenarnya benar juga hitungannya, cuma lebih ringkas ketika antum ambil ya bilangan yang besarnya. Terbayangkan gini. Ya, jadi pada tawafuk enggak mesti bisa dibagi 2. Lihat, ada enggak yang lebih tinggi dari 2? Paham? Kalau ada yang lebih tinggi dari 2, ambil yang lebih tinggi dari 2. Seperti tadi kan 8 dengan 12 bagi 2 semua bisa. 8 bagi 2 bisa. 12 bagi 2 bisa. Tapi ketika dibaginya 4 bisa juga. Ini ambil yang pembaginya 4. Soal terbayang ya. Ya. Kemudian yang keempat at-tabayun. Ini tabayun gampang. Apa itu tabayun? An la yattafiqa fi syai'in mimma sabaqa. Ketika ada 2 bilangan, ya, tidak ada kesamaan dari sesuatu yang telah lewat penyebutannya. Jadi 2 dengan 3, 2 dengan 3 tamatsul bukan karena 2 dengan 3 beda bilangannya. Tadakhul bukan karena 3 enggak bisa dibagi 2. Ya kan? Tawafuk bukan, tidak bisa karena 3 dengan 2 hanya ketemu di 1/1, ya kan? Enggak dianggap kalau 2 bagi 1 bisa, 3 bagi 1 bisa. Enggak dianggap kalau ketemunya di 1/1. Nah, sudah paham ini? Nah, ini sebenarnya itu sudah lewat itu. Gimana Pak Don? Sudah lewat kan? Ya, kalau tapi tetap fadhol yang sudah lewat juga. Nanti insyaallah selesai pembahasan nanti kita murojaah lagi enggak apa-apa. Ya. Sebelum nanti pembahasan mafqud kali sebelum pembahasan setelah ar-rad barangkali mau diulang itu ulang lagi secara ringkas simpulannya dari awal. Ya. Sekarang lanjut dulu ya. Baik, thariqatu tashih. Bagaimana cara mentashih, menghasilkan aslul masalah yang baru karena sebab ada inkisar. Katanya al-inkisaru imma an yaqa'a ala fariqin wahid min al-warathati aw ala aktsara min fariqin. Inkisar ini enggak ada di aplikasi ini. Enggak ada, kalau antum di aplikasi biasanya enggak ada ini. Ya. Inkisar ada kalanya inkisar terjadi pada ala fariqin wahid, pada satu kelompok dari ahli waris. Aw ala aktsara, kadang terjadi inkisar pada ala aktsara min fariqin, terjadi pada lebih dari satu kelompok. Apa itu yang dimaksud dengan al-kelompok? Al-fariq di sini wal muradu bil fariq, yang dimaksud dengan fariq di sini adalah jama'atun ishtaraku fi sahmin wahid, sekelompok yang mereka bersekutu bersama-sama dalam satu bagian, seperti anak laki-laki semua, paman semua, bibi semua. Jadi bibi ini fariq, paman fariq, anak-anak fariq, istri-istri fariq, tergambar. Jadi kita ulangi, inkisar ada kalanya terjadi pada satu fariq, ada kalanya terjadi pada lebih dari satu fariq. Yang dimaksud dengan fariq adalah sekelompok orang yang bersekutu dalam satu sahm yang sama.
Ya, seperti tadi saudara laki-laki, saudara perempuan, tergambar nggak farik? Paman, istri, kan istri bisa lebih dari satu, ya. Kakek, juga, nenek, ya bisa lebih dari dua, bisa tiga. Sampai di sini ada pertanyaan? Abdul. Jadi sudah kita ambil beberapa istilah yang baru di sini. Pertama, tashih, memperbaharui asal masalah. Kapan? Ketika terjadi inkisar. Inkisar adalah ketika saham jatahnya tidak bisa dibagi dengan jumlah kepala yang ada kecuali dengan pecahan. Kemudian sudah kita ambil juga istilah yang ketiga, apa? Fariq, ya, sekelompok orang yang bersekutu dalam satu jenis warisan yang sama. Kemudian juga tadi tamatsul, tadakhul, tawafuq, dan tabayun. Sekarang praktek. Ya. Al-inkisaru ala fariqin wahid, terjadinya pecahan pada satu kelompok saja. Yani 1, 2, 3, 4. Insyaallah enggak sulit, ya. Lihat, fa in waqa'al inkisaru ala fariqin wahid nattabi'ul khutuwati taliyata. Jika terjadi pecahan terjadi menimpa ala fariqin wahid kepada satu kelompok. Seperti paman, kayak tadi kan contoh kan, paman 5. Ini kan satu fariq paman. Iya. Apabila terjadi inkisar pada satu fariq kelompok, maka kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ya, langkah-langkahnya. Nanduru al-alaqah baina ru'usil fariqi wa sihamihi bit-tabayun wa tawafuq faqat. Mungkin kita bantu dengan tulis lah. Ya. Om sama am. Om. Berapa? 5 ya? Lihat katanya, nandur al-alaqah baina ru'usil fariq wa sihamihi bit-tabayun wa tawafuq faqat. Kita lihat kaitan antara ru'usul fariq, kepala-kepala fariq. Ru'usul fariq berapa ini? 5. Ya, tadi catanya di sini disebutkan 3. Terus 1, 2. Kita lihat keterkaitan hubungan antara ru'usul fariq 5, wasihamihi dengan sihamnya, ini sihamnya 2. Jadi dibandingkan antara jumlah fariq, kepala fariq dengan jatahnya, paham? Nah, dilihat dengan 2 kacamata saja, yaitu 2 kacamata ini maksud tabayun dan tawafuq, paham? Tabayun dan tawafuq. 5 dengan 2, tabayun atau tawafuq? Tabayun. Nah, paham ini? Ya. Lihat. Sudah selesai ini. Jadi langkah pertama apa? Kita membandingkan jumlah kepala yang ada pada fariq dengan sahamnya. Kita pandang, ya, keduanya dengan 2 kacamata saja, yaitu apa? Tabayun dan tawafuq saja. Yang selainnya tamatsul enggak dipakai. Apalagi? Tadakhul nggak dipakai. Tabayun, tawafuq. Tabayun beda, angka 2, angka yang nggak ketemu gitu. Ya, tawafuq bisa ketemu di 1/2 atau lebih, ya, ketemu 2 atau lebih. Paham ini ya? Nah, lihat. Fa in kana tabayunan, kalau ternyata setelah dibandingkan antara jumlah kepala fariq dengan sihamnya terjadi tabayun seperti 5 dengan 2, ya. Maka na'khudh adadar ru'us, nih kita ambil jumlah kepala. Ini disebut dengan juz'us sam. Berapa jumlah kepalanya? 5. Kita letakkan di samping asul masalah sebelah kanan. Ini namanya juz. Ya, namanya aja juz saham, namanya juz'us saham, bagian saham istilahnya. Nah, sudah kan? Jadi kalau tabayun kita ambil apa? Angka yang merupakan jumlah kepala fariq, diletakkan di samping kanan asul masalah. Wa nadribuhu, nadrib itu bukan dipukul ya, kita kali, ya, fi pakainya. Nadribuhu, kita kalikan juz masalah ini 5 fi aslil masalah dengan asul masalah. Berapa 5 kali 3? 15. Iya. Nah, 15, ya. Kemudian au fi mablaghiha minal aul,
Kalau memang terjadi aul, maka juz ini dikalikan asul masalah setelah terjadinya aul. Aulnya mentoknya di mana? Dikalikan dengan aul, paham? Kalau ada aul ya. Kalau ada aul kan asul masalah nggak dipakai nih. Yang pertama kemudian ganti yang kedua. Itu dengan yang kedua itu. Kalau aul ya. Ya. Kita ulangi. Kemudian dikalikan juz saham ini 5. Ya. Dengan apa? Asul masalah atau dikalikan dengan asul masalah ketika terjadi aul ya. Tsumma fi siham, kemudian dikalikan juz saham ini 5 dengan siham. Ini siham kan? 5 kali 1 berapa? 5. 5 kali 2 berapa? 10. Lihat. Sekarang terjadi pecahan enggak? Sebelumnya kan terjadi pecahan. Ibu 1, orang 1 enggak ada pecahan, ya kan? Sekarang paman jatahnya 2, orangnya 5, pecah enggak? Pecah. Dalam ilmu faraid enggak boleh ada pecahan. Nah, kita selesaikan dengan tashih tadi. Karena di sini jumlah kepalanya fariqnya ada 5, kemudian sahamnya 2 dengan 5 tabayun, maka jumlah kepalanya kita tarik, kita jadikan juz saham dikalikan dengan asul masalah menjadi 15. Kemudian dikali 5 kali 1 5, 5 kali 2 10. Ada pecahan nggak sekarang? Nggak ada. Ibu berarti 5. Ya, kemudian paman 10 ada 5 orang. Berapa masing-masing berarti? Ya, pecahan terjadi nggak? Nggak ada pecahan. Nggak ada pecahan kan? Nah itu. Jadi jatahnya ibu berapa? Ibu 5/15. Gitu. Iya, 5/15 sama dengan sepertiga. Sama. Iya. Jatahnya paman masing-masing berapa? 2/15. Masing-masing 2/15. 2/15. Selesai. Gampang, insyaallah ya. Ada pertanyaan enggak? Fadhol antum aktif. Nanya, kata nanyanya di awal lagi, belakang, mundur. Ya. Enggak apa-apa. Enggak ada pertanyaan? Nah, tsumma fi siham, katanya kemudian setelah juz saham ini ya dikalikan asul masalah, kemudian juz saham ini dikalikan dengan siham, jatah setiap ahli waris 5 kali 1 5, dihasilkan siham yang baru ya kan, 5 kali 2 10 ya. Wan natij huwa musihul masalah, dan hasilnya 5 kali 3 inilah musihul masalah, yang mentashih masalah, yang memperbaharui masalah ya. Contohnya misal ibu sepertiga asib ya, ibu sepertiga ya, berarti asul masalahnya 3, sepertiga dari 3 1, sisanya 2. Terjadi pecahan, paman jatahnya 2, orangnya 5 ya, maka 5 kita angkat, kita kalikan dengan asul masalah menjadi 15. Kemudian 5 dikali siham masing-masingnya, 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, selesai. Jadi yang dipakai yang ini yang dipakai ya. Paham ini? Ini kalau masalahnya apa? Tabayun. Kalau ketika kita bandingkan antara ru'us al-fariq dengan sihamnya tabayun. Gampang tabayun, tinggal diambil aja kepalanya fariq itu, jumlahnya ada berapa, paham? Ini ingat ketika fariqnya cuma 1 fariqnya. Gampang kalau fariqnya cuma 1. Nah, sekarang wa in kana tawafuqan. Sekarang kalau tawafuq bisa ketemu di 1/2 atau lebih. Bagaimana? Ya, ini kita sekarang dihapus ini. Ya. Hah? Oh iya. Sama amin dihapus. Jumlahnya saja diganti 6. Ya. Ya. Ibu berapa? 1/3. Aman? Asobah. Ya. Nah, ibu 1/3 berarti ini sama berapa? 3 juga. 1. Ini berapa? Sama berapa? 2. Nah, sekarang lihat. Wa kana tawafuqan, jika tawafuq yang terjadi, kan langkah yang pertama kita lihat bandingkan antara jumlah fariq dengan sihamnya. Jumlah fariqnya 6 si sahamnya 2. 2 dengan 6 bagaimana? Tawafuq di 1/2. 2 bagi 2 bisa 1, 6 bagi 2 bisa 3. Ya. Lihat. Na'khudh wifqa adad ar-ru'us. Kita ambil tawafuq adad ar-ru'us berapa?
6 dengan 2 tawafuk di berapa? 2. 2 bagi 2 berapa? 1. 6 bagi 2 berapa? 3. Ah, ini 6 bagi 2 nya ini taruh di sini 3. Nah, itu caranya. Ya. 6 bagi 2 berapa? 3. Ini kan tawafuk itu berdua. Maka 6 bagi 3 2-nya 6 bagi 2 apa? 3. 3-nya kita angkat, kita jadikan juz apa? Saham, juz saham. Paham? Setelah itu ya dikali-kalikan, wa nadribu fi aslil mas'alah, kita kalikan dengan asal masalah. 3 dengan dikali 3 berapa? 9. Kemudian dikalikan dengan siham. Ya, au fi wa nadribu fi aslil mas'alah, kita kalikan dengan asal masalah 3 dengan 3, atau fi mablaghiya min al-aul, atau ketika terjadi aul sampai di angka berapa aulnya, maka dikalikan dengan aul itu. Tsumma fi siham, kemudian kita kalikan dengan siham. Ini saham namanya. Jatahnya 3 kali 1 3, 3 kali 2 6. Nah itu. Wan natij huwa musihul masalah. Hasilnya ini 3 kali 3 ini musihul masalah. Ini yang memperbaharui masalah. Coba ada pecahan, kalau yang pertama kan ada pecahan nih. 1 ibu kan jatahnya 1 ya. Enggak ada masalah. Sekarang berapa? Paman, sahamnya 2. Orangnya 6, pecah enggak? 2 bagi 6. Pecah. Sekarang setelah ditasih ada enggak pecahan? 6 bagi 6. Enggak pecah kan, masing-masing berapa? 1 kurang ya? 1. Nah, berarti ibu 3/9 sama dengan sepertiga. Paman masing-masing 1/9. Gitu. Kira-kira bisa dipahami? Soalnya enggak sulit. Nah, sekarang latihan, anturnya ngerjakan. Anaknya nggak menulis. Ya. Orang mati, tangan ibu lagi meninggalkan zaujah. Kemudian ibn anak laki-laki 10. Ya, mana nih hitungannya? Zaujah ketika ada anak berapa? Istri 8. Jangan lupa ya. Istri kalau perempuan 8, ada anak 8. Anak laki-laki apa? Sisa masalahnya ain, asal. Berarti asal masalahnya tinggal pindahannya jadi cuma 1. Berapa? 8. 1/8 dari 8 berapa? 1. Ibn sisanya 8 kali 1 berapa? 7. Yes. 7. Ada pecahan enggak ini? Jatahnya 10. Jatahnya 7, orangnya 10. Pecah enggak? Bagaimana caranya? 7 dengan 10 apa hubungannya? Tawafuk tabayun. Tabayun 10 ini kita angkat. Nah, terus dikali dengan 8 berapa? 80. Kali 10 kali 1 10, 10 kali 7 10. Pecah enggak sekarang? Ya enggak pecah. Berapa masing-masing berarti? 20. Berapa? 70, orangnya 10. 7. Gampang nggak? Iya. Lanjut. Sekarang kalau inkisarnya pecahnya terjadi pada 2 kelompok. Ini asik sebenarnya sih kalau namanya nyambung. Sampai 4 kelompok. Kalau nyambung ya di awalnya. Insyaallah nanti kalau perlu diringkaskan kembali dari belakang kita ringkaskan sama-sama. Kalau nggak perlu ya misalkan nanti murojaah sama Pak Nur saja atau Pak Padun ya alhamdulillah gitu ya. Al-inkisaru ala fariqain, terjadinya pecahan pada 2 kelompok. Kalau tadi pas 1 kelompok, paman saja atau misalkan istri saja. Wa in waqa'a al-inkisaru ala fariqaini nattabi' ma yali. Apabila terjadinya pecahan itu pada 2 kelompok, maka kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Ya. Hampir sama mirip, ya cuma ada tambahan. Nandur al-alaqah baina adadi ru'usi wasihami bitabayuni wattawafuqi faqat kama marra. Kita lihat keterkaitan antara jumlah kepala yang ada pada fariq dengan sihamnya, dengan 2 kacamata tabayun, dengan 2 rumus tabayun dan tawafuq saja sebagaimana kita lewat. Sama ini ya, langkah yang pertama ini. Nah ini yang keduanya, ini yang beda ini ya. Ya, fa in kanat, kita mungkin bantu sambil gambar aja.
Yang ada di situ saja. Oke. Akhun li terus akhun berapa? 6. Kemudian berapa? 5 ya. Akhun li 6, 5 betul. Nah gini. 5 semua. Lihat cara yang kedua. Pertama tadi sama dengan sebelumnya. Fa in kana tabayun, kalau ternyata tabayun, ya. Na'khudh 'adad ar-ru'us wa naj'aluhu mahfudha. Ini. Kalau ternyata yang terjadi tabayun, kita ini adalah berapa datanya? Per 6 karena saudaranya lebih dari 1 gitu ya. Kemudian akhun li saudara seibu berapa? Per 3. Jumlahnya lebih dari 1. Gimana? Maka kata Indonesia sisa S. 6 dengan 3 apa ini? Tadakhul. Iya kan 6 dengan 3. 6 jadi 3. Ambilnya 6 yang misalnya. Nah, 1/6 dari 6 1, betul? 1/3 dari 6 2. Berapa jumlahnya? Sisa berapa? 6 kurang 3. Sekarang ibu 1, jatahnya orang 1, nggak ada pecahan. Saudara si ibu, sahamnya 2 orang ini nggak pecah nggak? Pecah, ini 1 farid. Kemudian paman, jatahnya 3, orang ini pecah nggak? Berarti terjadi inkisar pada 2 farid, betul? Nah, sekarang caranya katanya setelah antum ya tadi membandingkan dengan 2 dengan 5 bagaimana? Hubungannya 2 dengan 5? Tabayun. Kalau tabayun diambil apanya? Ya diambil ini jumlah kepalanya, tapi tidak langsung dijadikan juz'u saham, tapi ditaruh di sebelah sini saja enaknya. Mahfudz ini yang disimpan. 5 ada yang simpan. Ya, disimpan mahfudzan. Ya, kata di sini, fa in kana tabayun, kalau tabayun yang terjadi, na'khudh 'adad ar-ru'us, kita ambil berarti jumlah kepala yang ada pada farid, wa naj'aluhu mahfudzan, dan kita jadikan jumlah kepala tadi yang ada pada farid mahfudz, sesuatu yang disimpan. Ya. Wa in kana tawafuq, kalau ternyata tawafuq, bagaimana kalau tawafuq? Ya. Na'khudh wifqa 'adad ar-ru'us wa naj'aluhu mahfudzan aidha, maka kita ambil tawafuq yang sesuai dengan jumlah kepala, kemudian kita jadikan mahfudz juga. Sekarang kalau 5 dengan 3 bagaimana ini? 5 dengan 3 tabayun bagaimana? 5 kita taruh sini. Ya. Nah, sudah. Seperti itu. Ya. Ini kalau ini tabayun semua ya. Kalau tawafuq juga sama. Misalkan taruhlah amnya 6 ya. Amnya 6. Berarti kan 3 dengan 6 apa? Tawafuq. Berarti kan dibagi 3 ya. 6 bagi 3 berapa? 2, taruh sini 2-nya. Gitu. Paham? Kebetulan di sini apa terjadinya apa? Iya, tabayun semua gitu. Nah, sekarang setelah selesai ada berapa mahfudz di sini? Bukan Pak Mahfud ya. 2 mahfudz, yang disebut 5 dengan 5. Sekarang 5 dengan 5. Antara mahfudz satu dengan yang lain itu pakai kacamatanya 4 kacamata. Dipakai lagi 4 kacamatanya. Tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayun dipakai. Sekarang 5 dengan 5 apa hubungannya? Tamatsul. Kalau tamatsul ya tinggal ambil salah satunya. Sini 5. Ini namanya juz'us saham. Juz'as-saham. Ya, juz' saham. Ya. Ya sudah selesai. Tinggal antum kalikan 5 dikali 6 berapa? 30. Ya. Kemudian dikali sihamnya. Sekarang 5 dikali sihamnya. 5 kali 1 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. Pecahannya masih ada enggak? Enggak ada. Iya. Ibu cuma orangnya 5, jatahnya 10. 22. Paman orangnya 5, jatahnya 15. 33. Ya kan? Mana? Akhun li 5. Iya. Jatahnya 10, berarti berapa? 22. Paman 5 orang, jatahnya 15, 33. Enggak ada pecahan kan? Ah itu.
Katanya thumma nandur al-alaqa bainal mahfudzaini bin nasabil arba'. Kemudian kita lihat keterkaitan antara dua mahfudz ini, melihatnya dengan 4 kacamata yang sudah lewat. Iya. Tawafuq, tadakhul, tabayun, tamatsul, ya. Ada contohnya kok, tenang. Fa in kanat tamathulan na'khudh ahadahuma wa nadribuhu fi aslil mas'alah aw fi mablaghiha min al-'aul thumma fi sihami wan natij wa musihul mas'alah. Ya. Apabila terjadi tamathul, ya, antara dua mahfudz tadi, ya kan, tamathul nih, ya. Maka kita ambil salah satunya, ya sama aja. Kemudian kita kalikan dengan asal masalah, 5 kali asal masalah. Ya. Atau fi mablaghiha min al-'aul, jumlah yang mentok ketika terjadi aul. Aulnya mentok di angka berapa, dikalikan dengan aul itu. Kemudian setelah itu ini sihamnya 5 dikali dengan siham, jatah masing-masingnya. Hasilnya itulah musihul masalah. Ya, yang memperbaharui, mentashih, memperbaiki masalah. Ini kan 5 kali 6, ini musihul masalah. Lihat contohnya. Seorang mati meninggalkan sama tadi seperti yang kita kerjakan. Kemudian akhun li 5, am 5, ibu 1/6, akhun li 5 orang 1/3, am asib sisa. Asul masalahnya 6. Dari mana 6 tadi? 6 dengan 3. Itu kenapa? Tadakhul, diambil yang terbesar 6. Iya. Kemudian hitung 1/6 dari 6 1. 1/3 dari 6 ya 2. Sisanya 3. Ada pecahan di situ. Akhul li sahamnya 2, orangnya 5 pecah. Paman sahamnya 3, orangnya 5 pecah. Maka ditashih caranya tadi. Lihat, ya, untuk akhli sahamnya 2, kepalanya 5. Maka tabayun. Kalau tabayun maka tinggal jumlah kepalanya diambil 5. Kalau di sini diletakkan di sebelah kiri ya. Kalau kita biasanya di sebelah kanan lebih bagus gitu. Dekat kan. Ya di sini sebelah kiri ya, silakan. Itu mahfuzat itu. 5. Kemudian am jatahnya 3, orangnya 5. Pecah juga. Tabayun 3 dengan 5. Maka 5-nya dijadikan sebagai mahfuz yang kedua. Antara dua mahfuz ini dilihat dengan 4 kacamata. 5 dengan 5 tamathul. Maka diambil salah satunya dikali dengan asul masalah 6. 5 kali 6 30. Terus setelah itu dikalikan dengan saham masing-masingnya. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. Gimana nih? Paham? Kalau belum paham tanyakan. Iya. Gimana? Paham ya? Anur gimana Pak? Pak Don gimana Pak? Masih ada yang bingung? Bisa Pak? Ya, insyaallah 3 orang sudah bisa membantu antum untuk memurojaah. Barangkali ada yang belum paham. Ya. Ya kata gampang. Ya tinggal dikalikan dengan yang aulnya itu. Dikalikan dengan yang aul setelah di aul. Jangan asul masalah setelah terjadinya aulnya itu. Misalkan sebelum aul 6, ketika terjadi aul jadi 9, 9. Gitu, paham? Ya. Lanjut, wa in kanat tadakhulan, kalau perlu yang ada aulnya enggak apa-apa nanti selesai ini. Iya, atau di sini juga jangan ada. Iya. Maghrib masih tetap jam 6.15. Ya, lanjut ya. Wa in kanat tadakhulan na'khudh al-'adad al-akbar wa nadribuhu fi asl al-mas'alah. Jika ya terjadi tadakhul antara dua mahfuznya ini, ya, maka kita ambil al-'adad al-akbar, bilangan terbesar. Iya kan, kalau tadakhul wa nadribuhu, dan bilangan terbesar ini kita kalikan dengan asal masalah atau fi mablaghiya min al-aul, atau batas akhir masalah ketika terjadi aul. Kemudian ya dikalikan dengan siham, bilangan terbesar tadi dari mahfuz dikalikan dengan siham masing-masingnya, dan hasilnya itulah musihul masalah. Musih itu yang memperbaiki, memperbaharui masalah. Contoh, lihat. Jadi antum sekarang ada istilah baru ya, mahfuz. Ya, ada istilah baru apa? Mahfuz. Mahfuz ini terjadinya hanya ketika fariknya lebih dari 1. Iya kan? Kalau fariknya cuma 1, cuma langsung dikalikan dengan asal masalah. Ketika fariknya 2 atau lebih, ada apa? Mahfuz. Ada mahfuz di situ. Enggak langsung dikalikan, bandingkan dulu antara 2 mahfuz atau lebih. Ya. Semoga belum enggak usang ya, pelajarannya sudah lewat itu, kita libur ada 2 bulan gitu ya. Hah? Enggak ada.
Lihat, wa in kana tadakhulan, kalau terjadi tadakhul antara dua mahfuz atau lebih, maka kita ambil bilangan terbesar dan kemudian kita kalikan bilangan terbesar ini dengan asal masalah, ya, atau dengan aulnya. Kemudian dikalikan bilangan terbesar tadi dengan saham masing-masingnya, kemudian dihasilkan saham-saham yang baru, dan hasilnya itulah musihal masalah. Contoh, seorang mati meninggalkan saudara laki-laki seibu 4, paman 4, ibu 1/6. Kenapa? Karena saudaranya lebih dari 1. Iya. Karena kalau saudara cuma 1, ibu 1/3 bisa. Akhli 4. Kenapa? Karena jumlahnya lebih dari 1. Kalau 1 orang saudara ibu 1/6. Ingat, kalau 2 atau lebih berapa? 1/3. Dengan syarat tentunya tidak ada penghalang. Sudah lewat penghalang-penghalangnya siapa saja. Paman, ain, asib, sisa. Ya, ingat, paman sisa. Lihat, 1/6 dengan 1/3 sama. 6 dengan 3 apa hubungannya? Tadakhul. Diambil yang terbesar 6. Jadikan asal masalah. 1/6 dari 6 berapa? 1 1/3 dari 6, ya 2, sisanya berapa? 3. Lihat, untuk akhul jatahnya 2, orangnya berapa? 4. Pecah enggak? Pecah 2 bagi 4. Ini terjadi inkisar. Kemudian untuk jatahnya berapa? 3. Jumlah orangnya 4. 3 bagi 4 bagaimana? Pecah. Ini terjadi terjadi inkisar pada farik yang kedua. Nah, sekarang kita bandingkan coba. Akhli kepalanya berapa? 4. Ya kan? Jatahnya berapa? 2. Sekarang 2 dengan 4 hubungannya apa? Tawafuk atau tabayun? Tawafuk 2 dengan 4. Tawafuk di seperberapa? 1/2. Berarti 4 aja bagi 2 berapa? 2. Itulah mahfuz yang pertama. Ini mahfuz yang pertama, simpen. Ya, boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Kalau anak bisa sebelah kanan. Kitab yang lain pakai sebelah kanan. Paman, lihat. Jatah paman 3, orangnya 4. Bagaimana ini? Tabayun atau tawafuk? Tabayun. Kalau tabayun diambil 4-nya, jumlah ru'usnya, diletakkan sebagai mahfuz yang kedua. Mahfuz yang kedua. Nah, sekarang antum sudah mendapatkan 2 mahfuz. Yang pertama 2, yang kedua 4. 2 dengan 4, antum lihat dengan 4 kacamata. Tamatsul, tawafuk, tabayun, tadakhul. 2 dengan 4 apa maksudnya? Tadakhul. Karena 4 kan bisa dibagi 2 tanda pecahan. Berarti diambil yang terbesar 4. 4 dikali 6 sekarang dikalikan dengan asal masalah. 4 kali 6 berapa? 24. Antum kalau enggak dijelaskan kayak gini malah bingung. Dari mana gitu. Dia dijelaskan aja masih bingung. 4 kali 6 24. Kemudian dikali masing-masing sahamnya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Lumayanlah meramaikan. 12, 14. Ada pecahan sekarang? Jatahnya jadinya 8 setelah ditashih. Orangnya 4. Masing-masing berapa? 2. Paman jatahnya 12 setelah ditashih. Orangnya 4. Berapa? 3. Ada pecahan enggak? Tidak ada. Nah, itu. Mana nih? Ada pertanyaan? Lanjut. Wa in kanat at-tabayun nadribu ahadahuma fil akhar wan natiju nadribuhu fi asli al-mas'alah aw fi mablaghiha min al-'auli thumma fi sihami. Pakai bahasa Arab lagi ya, sudah ilmunya sulit pakai bahasa Arab gitu ya. Jadi tambah sulit ya. Wa in kanat at-tabayun, kalau terjadi tabayun antara mahfuz, antara 2 mahfuz atau lebih ya, maka nadrib ahadahuma fil akhar, kita kalikan yang satu dengan yang lain. Wan natij, dan hasilnya, hasil pengalian antara 2 mahfuz ini itu dikalikan dengan aslul mas'alah atau aulnya, kemudian dikalikan dengan sihamnya. Kan sudah contohnya, lihat. Seorang mati meninggalkan zaujah 4 istrinya. Mungkin enggak ini? Apa? Bejati mungkin enggak? Mungkin ya. Ibn 5 mungkin enggak? Sangat mungkin banyak ya. Lebih mungkin lagi nih. Ya. Lihat, zaujah berapa? 1/8. Kenapa? Ada anak, ada cabang yang mewarisi 1/8. Ya, ini masuk 1/8, 1/4 gitu. Kalau ada cabang 1/8, kosong dari cabang 1/4. Ibn sisa laki-laki. Ya. Berarti asal masalahnya 8. Penyebutnya cuma 1 kan 8. Ya udah 8 kita tarik jadikan asal masalah 8. Ingat itu sekarang 1/8 dari 8 1, sisanya 7. Istri 4. Jatahnya 1, pecah enggak? Pecah. Ibn 5, jatahnya 7, pecah enggak? Pecah. Sekarang 1 dengan 4 hubungannya apa?
Apa? Tabayun bisa, silahkan ya. Tabayun berarti kalau 4 kali 1 ya kan? 4 kali 1 berapa? 4. Ya. Kemudian Ibn 5, catanya 7 dengan 5 bagaimana? Tabayun juga 7 kali berarti afan enggak dikalikan ya. 4 kali 1 apa? Tabayun. Maka 4 diambil bukan dikalikan. 4 dijadikan mahfuz yang disimpan. Mahfuz yang pertama. Kemudian 5 dengan 7 bagaimana? Tabayun juga, maka 5-nya sebagai mahfuz yang kedua. Iya kan? Nah, sekarang mahfuznya 4 dan 5. Bagaimana 4 dengan 5 hubungannya? Tabayun. Diapakan kalau tabayun? Kali. Berarti 4 kali 5 berapa? 20. Wah, 20 dikali berapa? 8 dikali asal masalah. Dihasilkan asal masalah yang baru. 20 kali 8 160. Itu ada tulisannya itu. Jangan kebalik-balik, Pak. Ya. Wah, sekarang tinggal dikalikan dengan saham masing-masingnya 20 ini. 20 kali 1 20. 2 kali 7 140. Zaujah jatahnya 20, orangnya 4. Pecah enggak? Enggak. Masing-masing berapa? 5 per 160 berarti. Kemudian Ibn ya jatahnya 140 dibagi 5 pecah enggak? Dibagi berapa? 5 kan orangnya kan? Ya, berarti berapa Pak? 20. Iya 20 ya. 20 per 160 gitu. Sudah kayak gitu. Mudah insyaallah Farik ini. Satu lagi tanggung. Wa in kana tawafuqan nakhudh wifqa ahadihima wa nadribuhu fi kamilil akhar wan natiju nadribuhu fi asl masalah aw fi mablaghiha min al-aul thumma fi siyami mithal. Ya. Apabila terjadi tawafuk antara apa? Antara apa? Apabila terjadi tawafuk antara apa? Mahfuz dengan mahfuz yang lain, ya kan? Antara dua mahfuz, paham? Kalau tadi kan terjadi apa? Tabayun antara dua mahfuz 4 dengan 5, ya kan? Kalau sekarang yang D ini terjadi tawafuk antara dua mahfuz, maka nakhudh wifqa ahadihima, tentunya kita ambil tawafuk dari keduanya, wa nadribuhu fi kamilil akhar, kemudian kita kalikan dengan jumlah keseluruhan dari yang lain. Sudah lewat caranya ya, dengan praktek lagi biar ingat. Wa natij, kemudian hasilnya kita kalikan dengan asul masalah atau aul, batas aulnya, kemudian dikalikan dengan sihamnya. Contoh dengan contoh lebih mudah lah. Seorang mati meninggalkan zaujah 4, am 10. Ini kalau pemain 10 ya berarti subhanallah ini. Ya banyak pembelanya ya. Zaujah berapa? 1/4. Jatah yang besar atau kecil 1/4 bagi zaujah? Besar. Kenapa 1/4? Enggak ada siapa yang mau risi. Paman sisa. Berarti 4 kita jadikan sebagai aslul masalah. 1/4 dari 4 1. Sisanya 3. Nah, sekarang lihat. Zaujah jatahnya 1, orangnya 4. Pecah enggak? Pecah. Ini terjadi inkisar pada zaujah. Paman jatahnya 3, orangnya 10. Pecah enggak? Terjadi inkisar pada paman. Pecah semua. Nah, sekarang apa langkahnya sekarang? Langkah yang kita lakukan sekarang apa? Mencari mahfuz dari masing-masingnya, iya kan? Zaujah 1 dengan 4. Bagaimana 1 dengan 4 hubungannya? Tabayun. Kalau tabayun berarti tinggal diambil jumlah kepala zaujah 4. Dijadikan sebagai mahfuz yang pertama. Kemudian am 3 dan 10. Bagaimana hubungannya 3 dan 10? Tabayun juga. Maka bagaimana mahfuznya diambil? Ya jumlah pamannya 10. Nah, sekarang kita sudah menghasilkan dua mahfuz 4 dan 10. Sekarang 4 dengan 10 hubungannya apa? Sekarang tamathul bukan karena beda bilangan pada 10. Tamathul kan sama, 2 dengan 2, 4 dengan 4. Tadakhul bukan, tadakhul yang 10 bagi 4 enggak bisa. Pecah. Tawafuk ya? Iya, tawafuk. Di seberapa tawafuknya? Bagi 2, 4 bagi 2 bisa, 10 bagi 2 bisa. Ada yang lebih tinggi dari itu enggak? Enggak ada. Ya sudah. Tinggal untuk 4 bagi 2 berapa? 2 kali 10 20, atau 10 bagi 2 4 kali 4 20 sama. Nah, berarti juz usahamnya berapa? 20. Nah, sekarang tinggal 20 dikali asul masalah, dihasilkan asul masalah yang baru. Iya. 20 kali 4 80. Ya sudah tinggal dikalikan dengan saham. 20 kali 1 20, 20 kali 3 60, selesai. Nah, ada pertanyaan enggak? Cukup dulu. Ya. Atau mau bikin latihan lagi? 1 kali latihan. Sok silakan. Apa contohnya?
Oh, contoh soal. Coba sebutkan apa soalnya? Seorang mati meninggalkan zaujah. Tadi sama aja sih. Istri 4 terus kali sangatnya ya. Terus jaddah berapa? Nenek. Apanya yang satu? Jadahnya satu terus Ibn. Ini sudah nomor satu farik. Ya. Kalau satu farik mah ya, Allah tuh bisa. Nggak sudah satu farik mah. Zaujah ada anak berapa? Per? 8. Jadah sama satu orang per? Nah, itu sama ini. Ibn bisa. 6 dengan 8 apa hubungannya? Tawafuk kan? Bisa per 2. 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3 kali 8? 24. Per 8 dari 24? 3. Per 6 dari berapa? Sisanya berapa? 17. Pecah kan 3 kali 4. Ya sudah 4 ini kali 4 kali 24 berapa? Ini pokoknya 4 kali gitu. Ini berapa? 12. 4 kali 4 berapa? 16 ya? 4 kali 17 42 berapa? 68. Berapa sih? 80 berapa? 90 berapa? 96 berapa? Ya anak salah. Ya sudah kayak gitu. Cukup ya? Ya insyaallah masih ada. Ya. Berikutnya masih bahas tentang farik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.